Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang sepanjang bulan Desember ini dibeli asing ya teman-teman. Untuk IHSG hari ini ditutup dengan sangat baik, plus 0,89%, dimana opennya di 6707 atau kurang lebih gap down ya teman-teman dibanding dengan closing hari kemarin. Tapi yang menarik, dengan open di 6707 bikin area low 6693, kemudian hari ini closingnya cantik sekali, sudah berhasil closing di atas 6787, tepatnya di 6812. Pada perdagangan mendatang tentu ada potensi untuk IHSG kembali mengalami penguatan, di mana area resisten terdekat ada potensi menguji sekitaran area 6856. Kalau bisa breakout dari area resisten tersebut, ada potensi menyentuh area 6900 ataupun mengalami kenaikan lanjutan ke 6953, di mana 6953 sebelumnya adalah area support yang akhirnya dijebol ketika mengalami penurunan. Kalau kita lihat data dari rti.co.id, bisa teman-teman lihat hari ini pergerakannya berbanding terbalik dengan kemarin. Setelah mencetak low di 6693, pelan-pelan, perlahan tapi pasti IHSG berhasil bangkit. Hingga akhirnya di awal sesi 2 berhasil positif dan closingnya kembali ditarik 6812. Total transaksi hari ini 15,4 triliun dengan 219 saham mengalami kenaikan dan 297 diantaranya turun. Tetapi hal yang kembali harus diperhatikan adalah asing kembali net sell 351,28 miliar ya teman-teman. Artinya terus-menerus sepanjang bulan Desember ini asing melakukan net sell ya teman-teman. Jadi harus kita tetap perhatikan saham-saham yang berhubungan dengan IHSG di mana area support dan resistennya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas foreign activity, di mana kita lihat, kita akan cek dari tanggal 1 sampai tanggal 16 di bulan Desember, saham-saham apa aja yang dikoleksi asing. Kita akan bahas dari MDKA sampai Cepin. Untuk MDKA, sepanjang bulan Desember ini asing belanja 436,3 miliar. Kita akan cek chart dari MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup melemah ya teman-teman, 0,23%. Sekilas terlihat seperti ascending triangle ya teman-teman, dengan neckline di 4530. Setelah gagal breakout, sempat ada potensi membuat inverted head and shoulders, tapi ternyata kembali mengalami penurunan, dan untuk area support terdekat ada di kisaran 4420 sampai 4080. Memang kita tahu bahwa ketika naik ada gap di kisaran area 4000 yang kemudian beberapa waktu yang lalu sudah berhasil ditutup. Jadi kalau 4080-nya juga tertembus, kita akan gunakan area 4000 sebagai support kuat dan angka psikologis. Untuk area resistennya masih di area 4530, dan kalau bisa breakout tentu ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Jadi silahkan dipantau 4220, 4080, bahkan support kuatnya di 4000.
Saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah INDF yang dibeli asing 168,189 miliar sepanjang bulan Desember. Kita akan lihat chart dari INDF. INDF ini salah satu saham yang tidak terpengaruh sama sekali dengan pergerakan IHSG. IHSG-nya mengalami penurunan drastis, tapi INDF-nya malah terus ngegas ke atas. Untuk target terdekat, di INDF ada potensi naik menuju ke area 7100 sekaligus menyelesaikan target kenaikan daripada cup and handle dengan neckline 6550. Kalau bisa breakout dari 7100, ada potensi mengalami kenaikan lanjutan menuju resisten 7200. Untuk area support kuatnya, sementara ini ada di area kisaran 6775. Bisa kita lihat di sini sempat beberapa kali saham INDF pada saat turun berhasil tertahan. Jadi kalau udah menyelesaikan target turun ke area sini ataupun beberapa waktu ke depan turun dulu baru lanjut naik, silahkan dipantau 6775-nya. Kalau ternyata 6775 gagal menahan INDF, tentu support kuatnya ada di area neckline ya teman-teman, di 6550. Walaupun kalau kita lihat dari sisi volume sepertinya agak sulit untuk saham INDF kembali turun sampai area neckline-nya. Tapi tentu tidak ada yang tidak mungkin di dunia saham, bisa saja koreksi-koreksi terjadi di masa depan. Jadi kita perhatikan aja dua area support yang ada, 6775, 6550. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah INKP yang dibeli asing sepanjang bulan Desember 142,4 miliar. Kita akan lihat chart dari INKP. Kita akan gunakan time frame weekly karena akan kelihatan lebih jelas. Saat ini atau minggu ini, INKP berhasil naik 5,66% setelah berhasil mantul dari area supportnya. Supportnya di sini kita tandain di kisaran area 9.500 sampai 8.800. Memang area supportnya cukup lebar, tetapi kita harus lihat juga bahwa area 9.500 sampai 8.800 memang area yang cukup kuat jika akhirnya menahan penurunan INKP. Dan pada minggu yang lalu, low-nya tuh nggak sampai ke 8.800, tapi di 8.975 aja sudah berhasil rebound dan closing minggu ini di 9.800. Kalau misalnya INKP pada perdagangan mendatang bisa breakout 10.275, maka berpotensi membuat inverted head and shoulders, yang artinya jika pola ini terkonfirmasi, ada potensi untuk INKP akan kembali menguat beberapa waktu ke depan menuju ke area-area yang jauh lebih tinggi. Untuk target kenaikan dari inverted head and shoulders-nya ada potensi menguji ke area 14 ribuan. Di sini kita tandain 14.475, tapi tentu kita harus menunggu terkonfirmasinya area 10.275. Jadi kalau teman-teman mau nyicil, silahkan pantau sampai 8.800, kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah SMGR. SMGR sepanjang Desember dibeli asing 138,9 miliar. Kita akan lihat chart dari saham SMGR. Saham SMGR dari chart weekly-nya berhasil mantul dari area support di kisaran 6.825. Selain area support, bisa kita lihat bahwa SMGR mantul dari area trend line-nya ya teman-teman.
di mana trendline-nya ini menghubungkan dari kisaran tanggal 9 dan juga tanggal 29 dari bulan Mei sampai Agustus. Lalu dengan berhasil mantulnya daripada SMGR, tentu ada potensi untuk kembali menguat dengan target terdekat tentu ke 7.700, serta kalau bisa breakout mungkin ada potensi mengalami penguatan lanjutan ke kisaran 8.200. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau area 6825. Kalau ternyata area 6825-nya kembali terjebol, tentu ada potensi untuk SMGR terus mengalami penurunan, di mana area support berikutnya mungkin berada di kisaran 6.350. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Unilever pada sepanjang Desember ini bisa kita lihat dibeli asing 84,036 miliar. Kita akan cek chart dari saham Unilever. Saham Unilever memang beberapa waktu terakhir hanya bergerak sideways ya teman-teman, di mana area resistennya di 5.430 dan area support kuatnya tuh di 4.450. Bisa kita lihat bahwa setiap dekat-dekat area 4.450, kemudian saham Unilever berhasil tertahan dan menguat beberapa waktu kemudian. Jadi kita bisa gunakan area 4450 sebagai area support kuatnya. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan ngantri di area tersebut, atau ketika dekat-dekat area tersebut boleh beli dengan target resistennya di 5.430. Tentu pada saat Unilever mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu, di sini di candle 24 Oktober dan 31 Oktober terdapat gap down, di mana sepertinya minggu depan ada potensi ditutup, di mana gapnya sampai area 4980. Jadi silahkan dipantau area support kuat daripada Unilever dan area resistennya. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah saham energi. Saham energi sepanjang bulan Desember asing belanja 57,7 miliar. Kita akan cek chart dari saham energi. Saham energi memang terlihat salah satu saham yang pergerakannya cukup baik, dan kita akan masuk ke daily. Waktu itu kita sempat analisa energi membentuk head and shoulders dan berpotensi turun, tetapi kemudian di area supportnya di 286 energi berhasil mantul, dan akhirnya hari ini mengalami koreksi kembali 1,88% dengan closing di area 314. Untuk area supportnya kita akan gunakan area 386 sebagai area support daripada energi. Jadi kalau turun ke area tersebut kita bisa buy on weakness, ataupun kalau ternyata jebol ada potensi melanjutkan pelemahannya. Kalau misalnya saham energi beberapa waktu ke depan berhasil mempertahankan area 300 ataupun di kisaran 310, maka ada potensi head and shoulders-nya menjadi batal, yang artinya energi siap untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi silahkan dipantau area 310 sampai 286. Kalau energi bisa bertahan tentu sangat bagus sekali. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ICBP. Bisa kita lihat bersama ICBP asing belanja 56,7 miliar sepanjang Desember. ICBP kita pakai weekly aja biar kelihatan jauh lebih jelas.
Sepanjang minggu ini naik 2,71%, kenaikan yang cenderung perlahan tetapi sangat stabil ya teman-teman. Setelah gagal breakout dari 9425, ICBP turun ke bawah mengambil nafas, kemudian ngegas kencang sekali. Resisten terdekat ada di 10.600 dan kita akan tunggu apakah 10.600-nya di breakout, yang artinya ada pola lanjutan yaitu rounding bottom, atau malah 10.600-nya ditahan untuk kembali membentuk inverted head and shoulders, di mana ada potensi membentuk right shoulder-nya. Untuk area support terdekat 9850 sampai 9650, ataupun kita bisa gunakan angka psikologis di 10.000 sebagai area support daripada ICBP. Target kenaikan dari cup and handle-nya sendiri di area 11.750. Jadi silahkan teman-teman pantau baik 10.000 ataupun area support yang ada. Setiap kali koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Cepin. Cepin asing belanja 38 miliar sepanjang bulan Desember. Saham Cepin pada perdagangan minggu ini ditutup naik 4,8%. Kita lihat di monthly chart-nya dulu bahwa saham Cepin ini memang terlihat downtrend ya teman-teman dari sisi trendline bagian atasnya. Walaupun memang secara overall pergerakan dari kiri ke kanan bisa kita lihat memang pergerakannya cenderung naik ya teman-teman, walaupun memang diiringi dengan koreksi-koreksi yang cukup besar. Dan kalau kita lihat dari chart weekly-nya, area resisten kuat dari saham Cepin tuh di 6.000. Bisa teman-teman perhatikan bahwa dari beberapa waktu yang lalu 6.000 memang menjadi area yang sulit ditembus, dan sepertinya minggu depan ada potensi untuk di breakout, yang artinya membuat sebuah pola ascending triangle yang dapat melanjutkan kenaikan menuju area resisten-resisten yang ada di atasnya. Kalau misalnya bisa breakout 6.000, resisten berikutnya 6525, serta area target kenaikannya menuju ke 7.200. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 5.800, 5.700, di mana area tersebut adalah area support sekaligus area trendline daripada Cepin yang diharapkan mampu menahan penurunan saham Cepin jika area 6.000-nya kembali gagal di breakout. Jadi silahkan dipantau area support yang ada ataupun area resisten yang ada jika teman-teman mau buy on weakness ataupun buy on breakout. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada membahas beberapa saham dari MDKA, INDF, INKP, SMGR, Unilever, Energi, ICBP, dan yang terakhir adalah Cepin. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.